Selamat siang Pak Surya. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol nih dengan Pak Surya sebentar. Apa boleh Pak? Halo, selamat siang Anto. Wah, dengan senang hati. Mari, sini Anto. Apa yang mau dibicarakan dengan Bapak ini? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman Pak dalam suatu mata pelajaran. Nah, hal tersebut Pak sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh, kira-kira apa yang bisa Bapak bantu ini? Dan apa yang ingin Anto capai di akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapat solusi, Pak, dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, seperti itu. Terus, ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, supaya mendapatkan nilai yang optimal dan saya merasa nyaman, Pak, ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Anto ceritakan hal apa yang membuat Anto merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran tersebut. Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diberlakukan tidak adil, Pak, oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan, Pak. Apa yang membuat Anto merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak, guru tersebut membuka les privat, Pak, dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, Pak, kecuali saya yang tidak ikut, Pak. Bisa Anto jelaskan lebih lanjut apa yang membuat Anto merasa tidak adil dengan guru membuka les privat tersebut? Itu, Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil, Pak, karena teman-teman yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak, dari saya, Pak. Sedangkan nilai saya tidak begitu baik, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang Anto dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Anto merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman, Pak, ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Pak. Jadi, saya juga merasa itu mungkin saya, Pak. Begitu, Pak. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, Pak, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, Pak. Apa yang membebani pikiran Anto setelah guru tersebut berkata demikian? Ya otomatis, Pak, saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak. Karena hanya saya yang tidak ikut les privatnya, begitu, Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman sendiri rasanya begitu, Pak. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Anto lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Anto tentang hal itu? Pak, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang Anto tanyakan kepada teman-teman? Saya bertanya, Pak, pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan
setelah mengikuti les privat guru tersebut, Pak. Lalu, apa kata teman-teman? Mereka sih bilangnya lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya, karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal, Pak. Kalau dari Antok sendiri, kiranya apa yang ingin Antok lakukan? Begini, Pak. Sebenarnya saya itu punya rencana menemui guru tersebut, Pak, untuk mengkonfirmasi terhadap dugaan saya itu, Pak. Wah, bagus itu Antok. Sebaiknya Antok segera lakukan. Tapi saya masih ragu, Pak. Saya khawatir nanti malah dimarahi, Pak, sama gurunya, Pak. Apakah sebelumnya Antok pernah dimarahi sama beliau? Tidak juga sih, Pak. Nah, sebaiknya Antok coba dulu. Iya sih, Pak, benar juga. Seharusnya saya mencoba terlebih dahulu untuk menemui guru tersebut ya, Pak. Benar. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin Antok sampaikan? Itu, Pak, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah dengan tidak ikut les tersebut akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya kenapa di antara teman-teman hanya saya yang mendapatkan nilai kecil, Pak. Wah, bagus itu. Ayo, lakukan itu. Selain itu, apa ya kekuatan yang Antok miliki sehingga Antok merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Itu, Pak, saya itu termasuk ya bisa dibilang anak yang rajin, Pak. Saya suka sekali belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut, termasuk juga latihan-latihan soal, Pak. Selain itu, saya juga membuat catatan-catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial, baik dari YouTube, jika ada materi yang belum saya pahami, Pak. Tetapi akhir-akhir ini, saya dan orang tua saya itu beralih, Pak. Orang tua saya itu pekerjaannya sekarang berjualan jajan, Pak. Jadi saya terpaksa membantu orang tua untuk berjualan, Pak. Di sore hari itu mungkin, Pak, kelemahan saya, Pak. Seperti itu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarnya Antok di rumah? Sebetulnya saya rasa berpengaruh juga sih, Pak. Karena waktu belajar saya jadinya berkurang deh. Nah, coba Antok pikirkan kembali tentang nilai Antok. Apakah disebabkan karena tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, iya, Pak ya, mungkin juga ya, Pak. Menurut Antok, apa yang bisa Antok lakukan sekarang? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Pak. Karena ya itu tadi, Pak, saya tidak memiliki uang untuk membayar les tersebut. Tapi saya akan meminta bantuan kepada teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Pak. Jadi, apa rencana Antok dalam mencapai tujuan itu? Eh, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Pak, dan menyampaikan ke gurunya bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan.
Kemudian yang terakhir, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan teman saya, Pak, si Prima, Pak. Bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan Anto lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan berusaha untuk belajar lebih giat lagi, Pak. Siapa yang Anto minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Prima, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar, Pak. Nah, itu bagus kamu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan atau cerita saya, Pak. Sama-sama. Semangat ya, Anto ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.